Kayak nenek he. Apa es teh jumbo? Tetap semangat, jangan kendor. Halo teman-teman semua, kita kembali lagi bersama OA515 yang kali ini kita akan bahas mengenai bisnis tempat makan angkringan. Nah, kebetulan tempat angkringan ini tempat angkringan ini kan punya teman kita sendiri. Siapa mas? Namanya mas? Kamu dikenalin? Namanya Mas Hami Wijaya. Sombong ya, namanya Hami. Gitu. Mas Ham ya, kita panggil ya. Gitu ya. Paman. Kalau di sini dia dikenal Paman Ham. Oke, Mas. Ini yang pertama kita mau nanya, sebenarnya apa sih yang bikin Mas Ham itu mau buka bisnis angkringan? Jadi sebenarnya kan gini. Berawal dari karena kita suka nongkrong dan kita suka tidur malam, tidur pagi ya. Pertama tiap hari itu kita sering tidurnya habis subuh gitu, terus pada akhirnya gini, daripada kita nongkrong nggak jelas, apa nggak coba kita buka usaha yang bisa mendukung kegiatan kita itu nongkrong kan. Daripada nongkrong percuma, tidur pagi nggak ngapa-ngapain, mendingan buka usaha angkringan gitu kan. Ya, buka usaha yang kita juga bisa nongkrong dan ngumpulin teman-teman dapat duit gitu. Ya, jadi alasan utamanya itu. Jadi yang utama itu kebiasaan nongkrong itu di sini masih jalan. Masih kalau di Kota Kediri nongkrong masih menjadi kegiatan favorit para teman-teman sih. Nongkrong mulai dari muda sampai tua masih banyak yang nongkrong di Kediri. Ya. Karena relatif di sini tuh relatif banyak pilihan dan banyak tempat-tempat yang murah-murah gitu, murah-murah. Jadi kalau di sini lu mau nongkrong di mana aja, lu nengok di kapan aja pasti ada tempat nongkrong, mulai dari pagi sampai pagi lagi. Menjelang pagi. Makanya berawal dari situ kita memutuskan untuk mencoba membuka usaha ini. Oke. Terus ini lokasinya sebenarnya pasnya di mana nih? Jangan lihat banner yang itu ya. Kalau lokasinya sih sebenarnya di Jalan Pati Yunus, cuman karena ini sewa dan dan tempatnya ini kita nggak tahu nomor berapa, cuman yang jelas itu kalau tahu Kediri Mall, sebelah baratnya itu ada jalan masuk ke selatan. Oh, gitu guys. Kira-kira 500 meter kiri jalan. Ini patokannya kalau di sini tuh barat selatan. Yang satunya angkringan di Jalan Pati Yunus ya cuma sini. Ya. Jadi gue bener ya. Kalau di sini nih terlihat kita kayaknya nggak ada angkringan lain ya. Gila. Baru di ujung sono nanti ada lagi angkringan, tapi udah. Oh, masuknya udah paling murah ya. Dan paling murah. Itu ada angkringannya. Ya, karena angkringan ini termasuk tempat nongkrong yang cukup affordable atau cukup terjangkau. Terus kemudian karena kebiasaan nongkrong di sini malam ini masih jalan, makanya hampir setiap angkringan di sini ramai. Termasuk tempatnya Mas Ham ini. Dan lumayan banget. Apalagi untuk kegiatan anak-anak yang kegiatan teman-teman yang lagi nganggur, enak banget bisa angkringan. Selain bisa ngumpulin teman, bisa juga buat tempat inspirasi, bisa juga buat hiburan. Iya ya. Lokasinya ini angkringan ini berapa kali berapa nih Mas? Kalau gue nggak pernah ngukur sih ya,
Tapi kalau perkiraan sih paling kecil sih sebenarnya. Ini 2,5 kali 2,5 kali 12 meter kali. 12 meter loh. Gede juga. Tapi kan 2,5 lebarnya. Iya. Kayak 12 meter. Cuma kan di sini itu didukung sama depan, kayak depan di situ tuh. Itu juga buat nongkrong, makanan. Terus enaknya lagi kalau di sini pengen makan, ada yang jual soto daging di depan, nggak ada sate ya ada. Jadi kalau di sini tuh enaknya itu. Jadi kalau lapar, bosan sama makanan yang ada di angkringan, bisa pilih yang lain. Makanya tempat lain gimana sini? Makanya tempat lain ini masih Benar. simbiosis mutualisme lah. Ada ini nggak persaingan usaha gitu? Maksudnya sama pedagang-pedagang yang lain? Kayaknya sih nggak ada ya kalau untuk daerah sini ya Mas ya. Nggak ada. Karena memang kalau di daerah sini dulu pernah ada angkringan, tapi sebelum sini berdiri sih, cuma nggak bertahan lama. Enaknya gitu, dan di sini jalur rame sebenarnya. Ini rame. Makanya yang paling oke sih karena didukung oleh tukang soto daging sama tukang sate. Nah, dengan adanya dua itu, kita tanpa kita sadari kita dapat pelanggan baru setiap hari kan. Dan mereka juga diuntungkan karena mereka kebetulan kok tidak menyediakan untuk macam-macam minuman. Untuk tempat untuk makanannya sendiri di sini jualnya apa aja nih? Macam-macam sih Mas. Kalau makanannya sih kayak angkringan pada umumnya ya. Pertama ya kayak sate-satean, hati, tahu, ya bakaran, nasi bakar. Sebenarnya umum sih kalau makanan. Kalau minumannya ya umum juga sih. Sebenarnya warung biasa Mas. Cuma konsepnya kayak konsep angkringan, dan kita memberikan pelayanan yang menurutku sih memang belum ada angkringan yang model kayak gini gitu. Nah, kita tuntasin dulu. Ini menunya nih ya. Sate-satean. Terus tadi kita lihat ada nasi bakar kan gitu. Ada telur. Betul, telur yang gede itu apa sih? Telur asin bakar. Telur asin bakar. Enak. Terus ada gorengan ya? Gorengan ada. Terus minumannya juga macam-macam kan. Ada Nutrisari. Ya minuman sasetan sih. Sasetan. Terus ada Tobilo, kopi. Yang utama sih kopi ya. Utama kopi. Dan kopinya kita nggak pakai kopi saset, terus kopi hitam. Kopi seduh. Jadi kita pakai kopi yang kita giling sendiri. Jadi kopinya pakai kopi murni. Yang membedakan nih antara nelayan yang di sana yang jalan sama atau sama yang di sini nih, sini kelebihannya apa nih? Kalau kelebihan sih tergantung penilaian orang sih Mas ya. Cuman kalau menurut aku sendiri, kalau di sana itu kan memang pure, kalau di tempat lain itu pure angkringan ya, jadi nongkrong, ngopi, ngobrol gitu. Kalau di sini nggak gitu, nggak cuma seperti itu sih. Karena kalau di sini aku nyediain wifi, nyediain mau nonton film, mau nonton YouTube, kita sediain wifi, terus kita juga sediain untuk karaoke sih, dari yang nyanyi. Yang berisik-berisik ini buat karaoke ternyata ya. Nyanyi ya. Kelebihannya di sini kita bisa sambil nyanyi, sambil karaoke lewat YouTube ya. Lewat YouTube, karena kan pakai wifi, jadi mau karaoke berapa lama dan gratis. Karaoke-nya gratis, wifi-nya gratis. Itu kayaknya gratis. Dan ada lagi kalau yang suka catur, boleh catur juga ada. Catur juga ada kalau bisa main. Ya enak lah pokoknya kalau buat nongkrong. Waktu buka angkringan ini modal berapa Mas? Harga sih nggak banyak Mas. Jujur karena karena kita
kita punya teman banyak, kebetulan apalagi yang kita tempatin ini itu awalnya kan kita mau sewa, ternyata yang punya itu masih saudaranya istriku. Ya. Wah, nggak boleh disewa, udah pakai aja ya udah, itu keuntungan kita kan. Ya. Jadi untuk sewa tempat kita nggak modal, ya paling kita benahin dikit-dikit paling cuma habis 1,5 lah. Gitu. Kalau makanannya? Kalau makanannya Modalnya semuanya berapa? titipan, Oh, titipan. Jadi sate itu titipan. semuanya titipan. Jadi kita juga bagi-bagi rezeki juga kan. Oh. Jadi ada yang mau titip monggo dan ngumpul segitu banyaknya. Gitu. Kalau kayak Indomie gitu, Kalau Indomie baru kita stok, minuman juga stok ya? cuman stok. Jadi mostly atau kebanyakan tuh makanan utamanya malah titipan ya? Kan ya, jadi memang dan kita memang jual air doang. Jadi kayak kita jual air sama mie instan doang. Nah, terus untuk rombongnya, Gerobak maksudnya. untuk gerobaknya itu kebetulan waktu kita mau mendirikan itu pas musim mau pemilihan caleg. Nah, Terus? dan kebetulan temanku itu ada yang nyalek karena ada kelebihan gerobak yang untuk dikasihkan untuk bantuan itu ada kelebihan satu gerobak. Waktu aku ada di sana info gerobak dijual gitu kan, temenku hubungin ini masih ada satu nih, ambil aja. Terus Beli ya? enggak, jadi dikasih aja deh. Serba gratis. Bisa. Jadi kita tinggal beli gelas, beli piring, sendok garpu. Total aku modal awal berapa? 5 juta nggak sampai sih, cuma beli meja pun juga kita beli meja bekas. Oke, jadi modal awal untuk membuat tempat makan atau usaha tempat makan angkringan ini nggak terlalu gede juga ya. Tapi sebenarnya kalau memang mau bikin usaha angkringan yang dari nol, yang benar-benar, kalau aku kan kebetulan memang banyak hadiah dari temen, Ya. banyak yang dikasih, jadi memang dikit sih. Tapi kalau memang mau buka angkringan dari nol itu paling tidak punya gerobak, punya tempat minuman, tempat makanan gitu. Sendok garpu. Sendok garpu sama gelas mie instan, sebenarnya itu sudah cukup, sama tempatnya untuk orang-orang itu ya, maksudnya untuk orang yang untuk pelanggan yang tempat duduk lah, itu sudah cukup. Selebihnya kalau untuk makanan pelengkap itu kan yang membuat tertarik angkringan itu kan di sate-sateannya biasanya kan, sate-sateannya yang macam-macam itu sebenarnya nggak perlu modal. Itu bisa lah. Nanti tanya-tanya, aku bantu untuk wilayah Kediri ya, khusus untuk wilayah Kediri aku bantu. Jadi memang ada orang yang siap nyetokin angkringan. Oh, jadi kita tinggal ngambil. Dan itu nggak perlu bayar dulu. Enggak, jadi sistemnya titip, cuman kita ngambil sendiri mas. Ngambil sendiri di tempatnya, nanti dikasih jatah lah. Nggak ada DP atau gimana. Kasih jatah lah, nanti setelah angkringan tutup kita setorkan lagi, langsung totalan di depan. Aja sih. Jadi kalau makanannya misalkan nggak habis, nggak laku, Kalau kan kebalikan. balikan. Itu Saya dijual ada. lagi nggak besok? Wah, itu nggak tahu. Kayaknya sih enggak sih, punya makanan jual lagi. Takut kan kita. Tapi kayaknya sih sering habis kok mas. Kira-kira nih, aku mau tanya, ini omsetnya per hari berapa ya? Kalau omset sih berapa ya mas? Rata-rata aja. Rata-rata Dapat berapa sehari? karena kita masih Baru jalan berapa sih? Jalan berapa bulan? kita masih baru jalan 4 bulan sih. 4 bulan. Ya kalau angka 400 sampai 500 ribu minimal itu dapat lah. Sehari? Udah juga. Iya, lumayan banget omset loh Iya, ya, Mas. keuntungan 400-500 ribu omset sehari ya? sehari. Kalau keuntungan bersih ya ntar lo cobain sendiri lah, angkringan total.
Gak enak gue ngomongin. Itu makanya kan kita mau tanya kira-kira kalau keuntungan bersih itu sebulan itu, jadi kalau omset 400-500 ribu sehari itu dapat berapa tuh kalau sebulan? Dapat berapa sih? Ntar lo coba deh. Cuman kalau di persen sih ya dari omset sehari itu keuntungan bersih 40-50% dapat. Apa tuh? 40-50%. Oh, lumayan juga loh. Lumayan. Jadi lo tinggal ngaliin aja kan. Gitu. Dapat. Tapi nggak everyday lah, namanya orang dagang kan pasti ya kadang rame, kadang sepi. Tapi rata-rata Aja. Yang punya usaha atau yang punya bisnis kan punya harapan ke depan. Kira-kira harapannya apa nih ke depan untuk bisnis ini nih? Yang udah jalan 4 bulan ini mau jadi kayak apa nih? harapannya sih gini Mas. Jadi setelah aku merasakan ternyata ada peluang yang sangat bagus di usaha ini, harapannya sih kita bisa buka cabang di tempat lain juga, supaya kita juga bisa menambah penghasilan, nambah lapangan pekerjaan juga. Oh, ini ada karyawan juga ya? Ada. Ya untuk sementara karena masih 4 bulan ya kita pakai 1 orang. Iya. Nanti kalau kita bisa buka cabang kan pasti karyawan lagi. Oke teman-teman semua, jadi itu tadi hasil bincang-bincang kita dengan pemilik dari tempat makan angkringan ini, Mas Ham, dan kita yang berminat, yang mau buka atau yang mau belajar bisa langsung tanya-tanya ke Mas Ham. Nanti kita cantumin nomor telepon dan emailnya, boleh ya? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Boleh lah. Boleh. Kontrak lagi. Gitu. Oke, jadi nanti kita cantumin emailnya dan dan kontaknya itu Mas Ham. Jadi supaya jelas itu gimana caranya kita buka bisnis angkringan, kita bisa belajar langsung dari si pelaku gitu. Oke. Jadi sekian dulu dari saya, dari kita OA515. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe teman-teman. Thank you.